Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah menjadi pribadi yang bertalenta plus, atau kesuksesan bukan dibangun hanya sekedar dengan talenta, tapi talenta yang plus. Nah, kepada talenta itu dipluskan apa? Fokus. Dan fokus itu adalah kekuatan yang luar biasa yang menggerakkan talenta. Nah, bagaimana cara menerapkan fokus? Pada segmen yang sebelumnya, Mr. Sorchan mengatakan bahwa perlu niat. Di situ yang pertama perlu niat. Niat itu bagaimana kita bertindak dengan tindakan yang penuh bermakna. Lalu yang kedua, kita perlu menantang dalih-dalih kita, alias jangan banyak berdalih. Itu fokus, menerapkan fokus. Lalu jangan biarkan masa lalu mengalihkan perhatian kita. Artinya kita perlu berfokus pada masa kini. Jangan dibebani persoalan-persoalan masa lalu atau melepaskan masa lalu, mengampuni masa lalu, dan jangan balas dendam. Lalu yang selanjutnya adalah berfokus pada saat ini seperti yang sebelumnya. Jangan ke masa lalu tapi ke saat ini. Dan anehnya kalau kita fokus ke saat ini, masa depan jadi lebih baik. Lalu berfokuslah pada hasil, karena kita tahu ada hasil yang diperoleh. Jadi kesulitan apapun kita terabas, kita terobos, begitu ya. Nah, yang selanjutnya saat ini Mr. Sorchan mau yang keenam ini. Yang keenam adalah kembangkan dan ikuti prioritas kita. Jadi ada ungkapan kayak gini nih. Kalau kita ingin mengejar dua kelinci, keduanya akan lari. Malangnya itulah yang dilakukan banyak orang. Mereka enggak fokus perhatiannya. Mereka jadi kurang efektif, dan inilah alasannya di kebudayaan kita saat ini kita jadi banyak pilihan, pilihannya nyaris nggak terbatas, bahkan lewat media sosial, lewat teknologi informasi komunikasi, kita jadi nggak fokus, kita jadi confused malah. Nah, oleh karena itu Peter Drucker, bapak manajemen modern, ngomong gini nih, konsentrasi adalah kunci meraih hasil ekonomis. Saat ini tidak ada prinsip efektivitas yang dilanggar terus-menerus selain prinsip konsentrasi. Nah, jadi kalau kita ingin sukses mengembangkan talenta, kita harus fokus. Jika kita ingin fokus, kita harus mengenal prioritas kita, prioritas sejati kita. Kalau saya melihat ke pengalaman saya, di usia 20-an, saya ingin sesuatu. Saya ingin menyenangkan orang. Jadi akhirnya prioritas saya adalah menyenangkan orang. Di umur 30-an saya mulai melihat, tapi mulai terarah lah. Di umur 40-an saya menjadi mulai lebih efektif, dan di usia 50-an saya jadi tahu bahwa prioritas utama saya adalah menambahkan nilai pada sesama. Jadi saya akan hidup berdasarkan prioritas itu. Nah, bagaimana dengan guys, sahabat Mr. Sorchan? Perlu tentukan prioritasnya. Lalu yang selanjutnya, berfokuslah pada keunggulan kita, bukan pada kelemahan kita. Berfokus pada keunggulan kita, bukan kelemahan kita. Jadi ini adalah bagaimana kita fokus pada zona kekuatan kita, bukan zona kelemahan kita. Ada cerita tentang sepasang suami istri yang membeli satu lahan, dan ketika mereka mau berpindah ke lahan baru itu terjadi adu argumentasi. Suaminya ingin mereka membuat gudang dulu, istrinya rumah, karena rumah itu penting bagi properti yang baru itu. Setelah debat dan argumentasi, akhirnya si suami ngomong gini loh, kita bangun dulu gudang,
Lalu setelah gudang akan dibangun rumah, dibangun garasi, dibangun silo, dibangun taman bermain anak-anak dan lainnya. Nah, ketika mereka berfokus pada prioritas mereka, mengutamakan yang penting, maka akhirnya jadi jelas. Nah, begitu sebenarnya. Fokus membuat kita jadi jelas. Itu dikuatkan oleh Anthony Campolo, Profesor Emeritus Ilmu Sosiologi di Eastern University, Pennsylvania. Dia ngomong gini, kehendak kuat akan mengubah jati diri Anda, sehingga Anda menjadi pribadi yang sangat berbeda. Perkenankan saya mengulanginya lagi. Bukan masa lalu, melainkan masa depan yang mempersiapkan diri Anda. Karena cita-cita Anda akan menentukan jati diri Anda. Lebih daripada yang terjadi pada diri Anda kemarin atau kemarin lusa. Karena itu, saya mengajukan suatu pertanyaan mudah kepada Anda. Apa komitmen Anda? Kemana arah tujuan Anda? Apa cita-cita Anda? Tunjukkan pada saya seorang yang tak punya tujuan. Saya pun bisa menunjukkan seseorang yang tidak punya identitas, tidak punya kepribadian, dan tidak punya arah. Nah, jadi berfokus pada kelemahan, bukan keunggulan, itu bagaikan memiliki segenggam koin. Beberapa koin terbuat dari emas murni dan sisanya terbuat dari tembaga kusam. Kita menyisihkan koin emas karena kita menghabiskan seluruh waktu demi membuat koin tembaga bersinar dan berharga. Terlepas dari seberapa lama kita menghabiskan waktu, koin tembaga tersebut tidak akan pernah berharga seperti koin emas. Tampillah dengan aset terbesar milik kita dan jangan sia-siakan waktu kita. Lalu yang kedelapan, menerapkan fokus adalah tunda menerima hadiah hingga pekerjaan selesai. Tundalah menerima hadiah hingga pekerjaan selesai. Salah satu trik yang baik yang perlu kita terapkan adalah kita memberi hadiah kepada diri sendiri saat selesai mengerjakan sesuatu. Ada seorang anak kecil punya pengalaman dengan ayahnya. Ayahnya mengejarkan ketika dia lagi kecil. Dia bilang begini, bayar sekarang, bermain kemudian. Pola itu sebenarnya benar. Waktu kita kecil, kita banyak main-main tapi kita nggak dapat sesuatu. Tapi kalau kita melakukan tugas kita, baru bermain-main, itu benar seperti bocah tadi. Jadi, kalau kita ingin kerap menginginkan hadiah, sebelum merampungkan hasilnya, akibatnya kita tidak mampu berfokus sebaik-baiknya. Jadi, rahasia kehidupan yang indah adalah membuat setiap tindakan kita bermakna dengan merencanakannya. Jenis fokus ini membantu hidup tanpa penyesalan karena fokus mengarahkan dan memanfaatkan talenta sekaligus peluangnya. Jika kita sadar kita memiliki talenta, kita memiliki energi dan aktif, tapi belum memperoleh hasil yang konkret, kemungkinan besar masalah kita adalah kurangnya fokus. Talenta dan fokus diperlukan untuk meraih potensi diri dan menjadi pribadi yang kita dambakan. Salam memiliki fokus yang menggerakkan talenta. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.